Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan kali ini Q&A spesial menghadirkan sosok bintang tamu yang tentu saja dinantikan untuk kita gali-gali tentang siapakah dan juga seperti apa sosok-sosok kontroversi dengan segala isu-isu yang menemaninya. Namun selain bintang tamu, ada juga panelis yang setia bersama Q&A bersama saya pada malam hari ini. Siapakah mereka? Kita akan tampilkan Bang Henry Satrio, pakar komunikasi politik kita. Tepuk tangannya teman-teman. Ada Mbak Sani Budiantini, psikolog kita malam ini. Dan ada one and only Sujiwo Tejo, Mbak Tejo. Kenapa kali ini live? Karena spesial sekali ya. Kita ingin membahas sebuah isu yang melibatkan sosok yang ini nggak pernah berhenti dari perhatian publik dan juga sisi-sisi kontroversinya. Nah, sosok ini dia adalah seorang yang menjadi legenda musik Indonesia, tapi akhir-akhir ini juga sering menjadi perhatian dan juga kontroversial. Siapakah dia? Ini. Kedatangan kita di sini ini untuk bagaimana supaya bullying terhadap anak kecil itu, anak di bawah umur itu tidak boleh terjadi lagi gitu. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa membuat netizen itu jerah. Inilah Q&A Risiko Anak Dewa bersama Ahmad Dhani Prasetyo. Tepuk tangan. Mas Dhani, selamat datang. Yes. Silakan duduk. Kalau dulu di episode sebelumnya kita yang sowan ya ke rumahnya Mas Dhani, sekarang Mas Dhani ke Q&A. Mas Dhani kok nggak pernah capek sih dulu soal hak cipta. Kemarin juga baru saja heboh dengan pernikahan Al dan juga Alisa yang luar biasa. Sekarang lagi-lagi ada sisi kontroversi melaporkan psikolog ke polisi. Ada apa sih Mas Dhani sebenarnya? Kalau melaporkan ke polisi itu nggak kontroversi ya, karena kan kebetulan teman saya banyak yang ahli di bidang hukum juga ya. Beberapa teman juga ada ya polisi yang bisa kita mintain pendapat. Nah, Mas Dhani, ini kan karena terkait dengan Mas Dhani merasa bahwa sosok yang dilaporkan ini membuli sang putri Safia seperti itu. Nah, apa yang memicu sebenarnya? Apakah Dek Safia di balik layar Mas Dhani lihat sedih, atau sang ibu juga merasa resah, atau apa yang paling membuat Mas Dhani marah dari case ini? Ya sebenarnya karena ternyata nggak banyak orang yang paham, termasuk terlapor gitu ya. Terlapor itu kan punya pendidikan psikolog. Tapi kok tidak dibarengi dengan pengetahuan hukum yang mumpuni gitu. Sehingga bisa offside dan bisa diduga kuat melanggar hukum tentang perlindungan anak dan termasuk juga ITE. Gitu. Bagian mana sih yang membuat Mas Dhani ini merasa nggak terima gitu Mas? Ya kalau kita lihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, menampilkan foto anak di bawah usia umur aja nggak bisa, nggak boleh. Itu udah melanggar hukum gitu. Hukum perlindungan anak. Apalagi memberikan stigma, apalagi mengomentari gitu. Nah, itu kalau psikolog itu melihat undang-undangnya, itu memang nggak boleh, harus jelas
Undang-Undang Perlindungan Anak. Mas Dhani sebagai legend public figure Indonesia, itu kan putra-putrinya itu memiliki resiko baik dan buruk menjadi seorang anak, seorang Ahmad Dhani, resiko anak dewa dalam tanda kutip, entah itu dewa dalam arti public figure atau para pejabat, itu pasti ada risikonya. Dan itu bukan hal yang baru, tapi kenapa ini menjadi berbeda dan membuat Mas Dhani sangat reaktif begitu? Ya karena ada pelanggaran hukum di situ. Kalau nggak ada pelanggaran hukum ya nggak apa-apa. Misalnya yang dibully, misalnya Al atau L atau Dul atau misalnya 4 tahun lagi ketika Safia berumur 18 misalnya, itu nggak apa-apa dibully gitu. Di balik layar Dek Safia ada merasakan teror-teror langsung begitu? Ada yang khusus nge-DM ke Instagramnya juga ada. Apa yang dikatakan Mas? Sampai separah apa sih? Ya kayak misalnya dasar anak gundik gitu, dasar anak pelakor kayak gitu-gitu. Itu kan keras sekali ya, keras sekali itu. Jadi menurut saya itu udah kejahatan gitu lah, apalagi itu dilakukan kepada anak di bawah umur gitu. Oke. Nah, bicara soal tadi yang dilaporkan adalah psikolog juga, dan ini terkait dengan psikologi seorang anak. Mungkin Mbak Sani bisa menanggapi Mbak terkait dengan case ini. Bagaimana pendapat Mbak Sani? Iya, saya miris ya sebenarnya ya, karena kita ini kan bangsa yang bermartabat, bangsa yang memiliki etika begitu ya. Tapi ketika di era digital ini jadi kebablasan, akhirnya menyasar anak di bawah umur, rasanya ya siapapun tidak akan terima sebenarnya. Apapun alasannya ya? Apapun alasannya, dan saya juga sangat prihatin ya Mas, dan berempati juga terhadap yang Ananda alami begitu. Tapi memang disinilah peran orang tua bagaimana melindungi anak kita supaya anak kita tetap kuat mental dalam menghadapi situasi yang paling parah, menekan mereka begitu. Nah, kalau jadi psikolog, pertanyaan apa yang akan Mbak Sani sampaikan kepada ayah korban bullying? Iya, ini yang ditunggu-tunggu nih Mbak. Ini yang ditunggu. Mas, nggak mungkin ya seorang public figure itu tidak ada kecaman-kecaman dan termasuk kepada Ananda. Apa sih Mas yang dilakukan untuk melindungi buah hati Mas dalam tekanan-tekanan yang terjadi seperti ini? Seperti yang saya jumpa pers di depan KPAI ya. Sesungguhnya ini kebetulan aja sekali mendayung 2 pulau terlampaui gitu. Jadi kedatangan saya juga untuk supaya ini tidak berlangsung lagi, tidak ada peristiwa seperti ini lagi ya. Jadi kadang-kadang kita harus capek-capek dikit lah sebenarnya untuk ya supaya ini menjadi contoh bahwa ada loh. Karena kalau nggak ada peristiwa ini, bahkan orang terpelajar pun nggak paham bahwa ada undang-undang perlindungan anak gitu, bahwa anak-anak itu di usia di bawah umur tuh dilindungi oleh undang-undang gitu, oleh negara tuh dilindungi gitu, termasuk bahkan memasang fotonya aja nggak boleh, apalagi ngasih stigma dan lain-lain gitu loh. Padahal kan sebenarnya kita pikir nggak apa-apa dong nampilin foto, padahal itu benar-benar nggak boleh, Mbak. Dan masing-masing warga negara berhak. Kalau ada videonya pun harus di blur. Kalau video harus di blur, nggak boleh kelihatan. Oke, kalau Mbak Tejo. Aku mau nanya itu ini sebagai anggota DPR atau sebagai Ahmad Dhani? Dua-duanya lah. Anggota dewan, musisi, seorang ayah. Tapi kalau kali ini sebagai seorang ayah. Berarti aku nggak boleh panggil Dan atau Pak gitu. Boleh lah. Gini Dan. Soalnya kalau DPR kan harus Pak Dhani gitu. Ada mendua soal perlindungan anak, soal penampilan itu Mbak Sani. Beberapa temanku nggak apa-apa, cucunya atau anaknya dipasang gitu. Tapi beberapa harus ditempel pakai tanda love di matanya, pokoknya di-blurrin. Nah kalau misalkan Raffi atau Jojo Suherman diobok-obok itu anaknya ditampilin, difoto di Instagram. Nah Dhani menganut yang mana ini? Kalau soal nampilin. Kalau feelingku lah ya Mbak Sani, sepanjang orang tuanya oke. Misalkan cucuku orang tuanya oke, gitu. Terus aku sendiri ya oke, nggak apa-apa kalau menurut. Kan di atas undang-undang, di bawah undang-undang itu kan ada nilai kan, value kan. Ada beberapa teman-teman artis saya juga yang sampai sekarang tidak pernah menampilkan anaknya di dalam video maupun foto. Bahkan kita nggak tahu anaknya mukanya seperti apa sih gitu. Itu kan masalah value ya, masalah nilai ya. Kalau saya lebih terbuka, boleh-boleh aja gitu. Cuman memang dalam undang-undang memang memasang foto anak orang lain itu ya nggak boleh, harus izin ayahnya dong, gitu loh. Kalau ayahnya sendiri nggak ada masalah, tapi di dalam YouTube pun kalau kita membuat video
tentang anak kita dalam YouTube, itu di YouTube pun nggak ada royalti, nggak ada AdSense-nya. Tapi sekarang kan semua konten itu, apalagi yang itu kontennya public figure artinya dalam tanda kutip itu ada kepemilikan publik, seolah-olah tidak ada privacy. Semua juga banyak yang memakai foto keluarga, anak, orang-orang tertentu untuk jadi konten mereka, Mas. Itu bukankah hal yang biasa menjadi bagian dari resiko Ya, public itu figure value tadi? value. Kalau itu anak saya ya otomatis itu kan hak saya kan misalnya kan. Saya mau bawa anak saya ke luar negeri juga selama saya masih bawa suratnya. Misalnya kita bawa anak usia seperti Safia ke luar negeri, saya tetap bawa akte kelahiran dan kartu keluarga. Sampai kan itu kan ketat kan. Artinya kepemilikan terhadap anak itu kuat. Jadi kalau anak saya dipakai orang lain untuk kontennya mereka segala macam ya tentunya harus izin orang tua dulu seharusnya gitu. Terus kalau soal bullying gimana, Dan? Aku gini ya, sebagai dalang ya, tokoh-tokoh besar di wayang itu justru yang dibully sejak anak-anak. Wisang Geni di bawah umur ditemplung kawacian dari Timuka, yang lain-lain. Nah, dari bullying itu gimana? Jadi begini, Mas Sujiwo Tejo. Jadi dunia kan sudah beda sama dulu ya. Dulu menikah itu kalau di Islam sampai sekarang pun masih syaratnya sudah mens, boleh dinikahin. Tapi kalau sekarang kan nggak boleh karena ada hukum positif kan. Ya, sekarang kan termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak kan hukum positif. Jadi ya yang dulu boleh ya sekarang bisa nggak boleh. Bahkan saya pernah kaget tahun 2010 tahun yang lalu mungkin kalau ada seorang suami melarang istrinya bekerja itu pidana. Jadi banyak hal-hal undang-undang yang sebenarnya harus kita banyak pahami. Berbeda sama dulu. Dulu kan kita kan nggak mungkin ya. Suami kan rasanya kan raja. Istri kan nggak boleh kerja, boleh. Sekarang istri nggak boleh kerja oleh suami, itu undang-undangnya suaminya bisa dituntut, bisa kena pidana ketika melarang istrinya bekerja. Oke, kalau sekarang pada kasus Dani, ketika Safia dibilang ibunya seperti itu yang katakan tadi, apakah itu kalau dari sisi aku nggak membuat Safia justru makin tegar, makin berkembang dengan dihantam tembok, dihantam apa gitu? Ya itu sisi baiknya, itu sisi baiknya, Tapi kalau saya ngikutin seperti Mbak Tejo, nanti ini akan menjadi pembiaran. Nanti anak-anak lain juga akan seperti itu. Gitu. Nah, tunggu. Sebelum Bang Hensat akan mengajukan pertanyaan, tahan dulu. Kita akan jeda dulu. Sesaat lagi Q&A masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban dan kita mau gali-gali jawaban dari Mas Dani soal kasusnya yang lagi viral saat ini yang melaporkan psikolog bernama LG ke polisi karena diduga membuli sang buah hati. Nah, kalau Bang Hisa tadi nggak jadi bertanya. Kan Mas Dani kan anggota dewan juga. Kenapa nggak milih jalur mediasi aja dengan si yang dilaporkan? Karena sebagai anggota dewan kan punya level tersendiri itu di masyarakat. Kita jalani dua-duanya. Mungkin saya akan ngajak teman-teman untuk bikin satu kegiatan khusus ya. Saya nggak tahu namanya apa nantinya teman-teman DPR untuk fokus ke masalah ini. Karena ini tidak hanya soal pembulian, tapi soal bagaimana gibah dan fitnah itu menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat Indonesia. Itu juga penting sebagai bangsa untuk punya karakter yang baik gitu kan. Jadi kita akan mencoba koordinasi teman-teman di DPR bersama menteri-menteri terkait bagaimana caranya supaya orang tidak mudah menjadi wartawan. Sekarang ini banyak sekali akun maupun Instagram maupun YouTube yang bisa bikin pemberitaan tersendiri gitu. Jadi itu yang juga berbahaya karena itu bisa menjadi berita fitnah, berita hoax, berita itu sekarang gampang banget. YouTube channel sekarang banyak banget. Jadi ini bukan tentang balas dendam, nggak suka biasanya Mas Dani dilaporin sama orang, sekarang saya yang laporin gitu enggak. Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Ini semuanya demi ini baru awal aja sih.
semoga nanti ada beberapa teman di DPR yang punya concern yang sama bahwa sekarang ini di media sosial ini berita fitnah, berita hoax, berita kalau politik beda ya, kalau politik ya. Ini kan politik kan itu kan masalah kebijakan. Kalau masalah kebijakan itu kan bukan gibah. Kalau gibah itu saya selalu terangkan kalau gibah itu adalah membicarakan sesuatu yang nggak ada urusannya dengan kebijakan publik gitu. Nah itu yang kita mau soroti sehingga supaya masyarakat Indonesia tuh nggak mudah untuk termakan fitnah. Kadang-kadang berita-berita tuh, waduh gila main comot sini, orang ngomongin ini digabung sini hanya untuk menjatuhkan karakter seseorang gitu. Tapi waktu ngelaporin sorry Jo, bentar dikit lagi. Waktu ngelaporin, anaknya tahu bakal ada pelaporan karena dia dibully. Tahu, kayaknya pasti tahu ya. Tapi setelah pesta pernikahan Al itu yang sudah adem ayem begitu, Mas Dhani kan juga sempat kontroversi karena mengunggah sebuah konten YouTube, kayak akhirnya dihapus itu yang terkait fitnah dan nggak dihapus. Gibah itu, di take down itu. Nah, terus kemudian melaporkan ini. Apakah Mas Dhani nggak khawatir itu akan menjadi bumerang buat Mas Dhani? Karena kalau bicara soal media sosial, banyak juga yang sebenarnya tidak setuju dengan sikap Mas Dhani. Ya sebenarnya yang begini. akhirnya sebenarnya menjadi bumerang untuk keluarga dan anak sendiri. Jadi gitu. begini, semua itu memang berawal dari konten gibah, dan fitnah gitu. Jadi kenapa saya bikin kompilasi gibah itu dan fitnah itu? Karena ya dari situlah sumbernya, gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Iya. Tapi bukankah di balik layar sebenarnya urusan keluarga bisa diselesaikan secara nggak bisa. Damai-damai aja. Di pernikahan Al dan Alisa kan udah baik-baik aja Mas nampaknya. Iya kelihatannya aja. Tapi sebenarnya di balik layar memangnya tidak? Enggak. Oh. Wow. Kelihatannya. Jadi apapun yang saya lakukan itu sudah saya pikirkan matang-matang gitu. Ini kalau nggak diginiin, kayaknya bakal gibah terus gitu. Yang sebenarnya tapi yang disasar Mas Dhani itu jadi sebenarnya siapa? Ya sebenarnya semuanya, termasuk sumbernya. Sumber fitnahnya itu kan dari ibunya Alel dulu itu sumber fitnahnya gitu loh. Menurut Mas Dhani? Ya bukan menurut saya, memang iya. Memang itu fitnah dan memang itu gibah yang dikatakan terus-menerus gitu loh. Itu perasaan anak-anak gimana Mas? Mereka udah tahu. Dan mereka juga berbahagia. Lalu kok tiba-tiba ada kontroversi yang dilakukan oleh bapaknya atas nama melindungi sang putri juga. Itu sebenarnya gimana perasaan sebenarnya itu nggak kontroversi. Menurut saya nggak kontroversi. Saya hanya menerangkan begini loh faktanya tuh. Gara-gara sering gibahin kan di dalam judulnya kan udah punya suami kok masih gibahin mantan gitu loh. Dalam konten itu kan begitu. Udah punya suami kok masih ngomongin masa lalu, masih bikin fitnah cerita-cerita masa lalu. Jadi kan ini kan saya jelaskan di podcast Densu ya. Ya memang ini masif dan terstruktur gitu loh. Dulu tuh memang benar tahun 2010, 2006, 2007, 2008 tuh memang ada. Kalau sekarang kan nggak terkenal infotainment. Nah dulu tuh infotainment tuh benar-benar pabriknya gibah dan fitnah gitu loh. Dari situ terus-terusan seolah-olah fitnah itu dikemas secara masif, seolah-olah itu beneran. Padahal nggak ada gitu. Sehingga menjadi perang narasi di zaman sekarang. Ya. Saya nggak akan masuk ke gibah-gibahan itu. Saya balik lagi ke politik lah. Gimana, apakah ada dukungan spesifik dari teman-teman anggota Dewan terhadap pelaporan ini? Ada, terutama dari teman-teman artis ya. Dari artis? Artis yang mana nih? Yang pencipta atau yang penyanyi? Kayaknya pencipta nggak ada deh, kayaknya cuma saya doang ya. Oh, ada Melly Guslo ya, ada ya. Ya beberapa. Nggak, itu dukungannya dalam bentuk apa? Saya balik lagi ke dukungannya telepon ke saya. Bagus Mas, hajar tuh orang. Dua anggota DPR artis yang udah menelpon sama saya. Enggak, saya tuh tadi tertarik sorry ya, balik lagi ke anaknya tadi. Waktu kalau memang anaknya tahu Mas Dhani melaporkan si pelaku itu, apa sebetulnya respon anak Mas Dhani itu? Apakah nyuruh Mas Dhani sabar dulu atau si Safia maksudnya? Iya, Safia. Enggak, dia diem aja sampai sekarang masih murung. Masih murung? Masih murung sampai sekarang. Itu efek dari tertekan. Nah ini menarik. Supir saya juga bilang, biasanya kalau di mobil ngobrol, sekarang nggak pernah ngobrol gitu. Nah Mbak Sani gimana nih? Apa sih simptom ketika mungkin anak itu merasa tertekan dengan sebuah keadaan seperti itu? Secara umum ya, memang anak yang mengalami tekanan karena bullying itu pasti menunjukkan reaksi dari perilaku dan emosi. Entah itu murung, sedih,
interaksi sosial juga jadi terhambat, bahkan kadang-kadang ada yang nggak mau keluar kamar begitu ya. Iya. Kemudian juga tentunya bisa juga akhirnya keganggu akademisnya begitu ya. Itu kelihatan sekali memang. Nah justru itulah yang tadi saya tanyakan ke Mas Dhani, sebenarnya apa yang dilakukan nih orang tua ketika anak kita ini sudah memang dalam konteks ini kan situasi yang menekan mereka Ananda begitu ya Mas? Ya, kalau Safia kan udah 14 tahun ya, itu udah bisa diajak ngomong secara dewasa sih udah bisa dia. Ya sampai saat ini saya belum masuk ke situ sampai saat ini, tapi saya akan masuk ke situ cari waktu yang tepat untuk bicara soal itu bahwa memang keadaan netizen Indonesia itu memang tidak seluruhnya berpendidikan, gitu kan? Betul. Tidak seluruhnya punya literasi yang cukup untuk mengomentari banyak hal. Juga tidak sepenuhnya punya IQ yang baik untuk melihat ini hoax, ini fitnah atau ini gibah. Tapi alasan Mas Dhani untuk yang sekarang ini melapor, karena kan kalau kita lihat banyak juga yang menyerang Ananda, betul ya, menyerang Ananda dari DM segala macam. Tapi kenapa khusus yang ini dilaporkan? Kira-kira alasannya apa Mas? Motifnya apa kira-kira? Ya untuk jadi pembelajaran aja ke depan bahwa hal-hal begini ini nggak boleh terjadi lagi. Gitu. Tidak hanya untuk anak saya, mungkin anak saya sebagai martir nggak apa-apa lah. Tapi kan abis ini kan anak-anak yang lain kan bisa terselamatkan dengan peristiwa ini. Tapi kenapa profesi ini yang diserang maksudnya gitu loh Yo? Kan ada juga yang tadi ada individu, ada Kenapa psikolog ini? Saya nggak tahu kalau itu psikolog. Saya pikir psikolog gadungan. Saya pikir. Ternyata psikolog beneran. Sebelum kita ulas dan nanti Mbak Tejo boleh bertanya, namun kita jeda dulu ya Mas Dhani karena di sini kita juga mau melihat bahwa Mas Dhani ini tidak hanya sebagai seorang ayah, tapi karena menjadi penting tadi anggota dewan, wakil rakyat, bagaimana langkah dan tindak tanduk Mas Dhani dalam menyikapi persoalan ini juga menjadi contoh. Nah, harus berhati-hati juga. Kita akan ulas selesai jeda. Tetap bersama Q&A. Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A, pemirsa masih bersama Ahmad Dhani dan para panelis. Tepuk tangan buat kita semua malam ini. Yes. Ini pertama kali ngobrol sama Mas Dhani ini agak serius ya, agak menegangkan. Kita kayak semacam dialog serius. Jangan serius-serius ya Mas. Kita ingin mengedukasi pemirsa dan juga masyarakat dan pengen tahu juga seperti apa sih harusnya kita harus bermedia sosial dan juga menempatkan diri ketika di ruang publik. Nah sebelum kita bahas lagi bersama Mas Dhani, kita mau buka box dulu Mas Dhani. Ala Q&A, di sini ada 9 box. 9 box di dalamnya itu akan ada pertanyaan-pertanyaan random. Mas Dhani boleh pilih salah satu nomor favoritnya berapa, pilih box yang ada di belakang saya. Di dalamnya akan ada pertanyaan yang akan kita bahas. Kita buka dulu boxnya. Oke. Nah, sponsor dulu. Nah, lanjut. Oke, 1 sampai 9 pilih nomor berapa Mas Dhani? Nomor 5. Nomor 5, oke. Ada makna? Pandawa 5 ya, judul lagu ya? Anak saya 5 soalnya. Oh anaknya 5, bener juga. Oke, kita buka box nomor 5. Nah sekarang kita bacakan pertanyaannya ya. Box nomor 5, isinya tadi adalah jantung hati. Kita mau fokus kali ini di pertanyaan seputar pola asuh anak. Nah, saya mau tanya ke Mas Dhani ya. Dari kelima anak, siapa anak yang paling sering diberikan teguran dan juga nasihat? Tadi kan anaknya 5. Saya itu negur tuh hal-hal yang sepele ya sebenarnya. Yang paling sering deh dari hal sepele itu? Yang sepele itu ya paling matiin lampu kalau keluar rumah gitu, matiin kamarnya. Siapa? Dari kelima anak itu yang paling sering ditegur? Ya karena yang tinggal di rumah saya itu kan Al sama L yang udah gede kan. Ya dua-dua sering saya tegur. Kita kan punya grup WhatsApp gitu kan, grup WhatsApp Aldo sama saya gitu. Saya suka ngomong di grup WhatsApp, jangan lupa matiin lampu kamar mandi kalau habis mandi gitu. Kalau makan jangan di kamar, di meja makan gitu. Hal-hal sepele-sepele aja gitu. Nggak terlalu ya bersifat filosofis gitu, enggak lah. Oke. Itu jangan-jangan kegagalan Menteri Pendidikan ya?
Soalnya banyak banget yang ke kamar mandi nggak matiin. Anak-anakku juga. Gitu. Dan sampai sekarang loh mereka nggak paham Gimana itu juga. Menteri Pendidikan kok bisa begini? Yang mana Menteri Pendidikan yang mana? Lo nggak- Yang dulu apa yang sekarang? Buktinya banyak orang anak kecil ke kamar, hal sepele tapi nggak dimatiin. Apa makna filosofi dari mematikan lampu? Itu menjadi hal yang Pertama hemat energi, kedua ikut handar beni, ikut memiliki. Iya. Nah, banyak ternyata sama, berarti ini persoalan massal. Massal. Ya, persoalan massal. Berarti persoalan pendidikan. Nggak bisa diselesaikan dengan komputer itu. Mendikdasmen. Nah, bicara soal pendidikan, dengan situasi yang sekarang terjadi kan, posisi Safia dan saudaranya itu kan tidak mudah, Mas. Mas Dhani menyampaikan apa ke Safia untuk menghadapi tantangan menjadi seorang terus terang saya belum anak bicara, Ahmad Dhani belum bicara sama Safia. Terus Sama terang, sekali? Lagi cari momen yang pas ya. Enggak, dan aku makin yakin ini persoalan pendidikan. Karena kalau hampir semua orang Indonesia mengikuti seluruh tradisi, itu nggak akan langsung menanggapin fitnah. Tradisi kita misalkan di Sunda, menghadapi apapun itu pancaniti, niti arti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sajati. Intinya kalau ada apa-apa jangan langsung percaya. Sekarang anak-anak langsung percaya, langsung menanggapi. Berarti kegagalan Menteri Pendidikan. Enggak ya, ini tidak hanya Menteri Pendidikan tapi juga mungkin Atau Fadlizon. ya Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan juga harus gabung bikin SKB nanti bersama Menteri Kominfo juga sama. Jadi kalau ada akun-akun YouTube maupun akun Instagram, TikTok yang seperti itu bisa langsung dihapus aja, delete aja gitu. Nah, Mas, Mas Dhani, tunggu Bang iya, Hensat, satu siap. sebelum Bang Hensat nih ya. Iya. Mas Dhani, karena Mas Dhani ini Aku public tadi juga figure. punya pertanyaan loh, masih belum. Oh ya, satu lagi ya, bentar. Sebagai public figure, gerak-gerik Mas Dhani sangat disorot, apalagi menjadi anggota dewan seperti itu. Nah, saya boleh bacakan ya beberapa komentar, karena Mas Dhani sering memicu kontroversi menurut netizen. Itu Mas Dhani sering dibilang cuma cari sensasi. Mas Dhani ada yang bilang, wah anggota dewan kok seperti itu, mending mundur saja. Terus ada yang bilang Mas Dhani NPD, ada yang bilang Mas Dhani pansos aja. Nah, Mas Dhani baper nggak? Enggak sih. Terus terang. Dibilang seperti oleh netizen? Enggak. Justru saya memang sering manas-manasin, kalau saya sih nggak nyebutnya netizen ya. Netizen di bawah IQ 78 saya sebutnya deterjen. Deterjen 78. Jadi saya justru malah sering bikin mereka panas gitu. Nah, jadi statement-statement kontroversi atau tindak tanduk yang Sebenarnya itu kontroversial bukan itu kontroversi. tuh emang disengaja? Bukan kontroversi karena mereka nggak paham, nggak nyampe ke situ. Jadi seolah-olah jadi kontroversi gitu. Itu masalahnya cuma itu aja. Karena nggak paham aja gitu loh. Oke. Ada gap lah. Ada Tapi gap. mungkin perlu saya ingat, ada anggota DPD Bali, Niluh Jelantik, ngunggah yang kompilasi gibah itu. Dia bilangnya begini, dan aku dulu mania lagu-lagu Dewa, gitu loh. Tapi kok jadi begini menanggapi konten itu? Iya karena beliaunya tidak paham tidak paham yang namanya runtutan cerita. Dia langsung baca buku tuh langsung episode 5 gitu. Dia nggak baca episode 1 gitu. Jadi nggak semua orang, meskipun orang berpendidikan juga paham. Buktinya psikolog yang saya laporkan juga nggak paham soal banyak hal gitu ya. Kalau dia paham banyak dimensi, sebenarnya paham gitu. Mas, sebenarnya ada satu hal yang saya penasaran ya. Ini kan sebetulnya kalau Mas Dhani memilih buying time sih. Artinya ntar nih kasus hilang sendiri juga. Itu mungkin akan lebih pendek daripada Mas Dhani sekarang melaporkan ke aparat berwajib. Karena kan pasti akan lama nih prosesnya ya. Kemudian ada interview. Tapi kan nanti ada kepastian. Ada kepastian bahwa apa yang dilakukan oleh psikolog tadi itu adalah salah. Nggak, tapi si Safia di sekolah gimana? Ntar karena kan terus-menerus ada pemberitaan tentang teman-teman dia. sekolahnya backup dia loh. Oh, oke. Teman-teman sekolahnya bahkan jadi buzzernya Via. Jadi teman-temannya kompak di sekolah itu, malah jadi buzzernya Via yang bela-belain Via. Nah, Ini ujungnya mau kayak apa? Mas Dhani ngebayangnya kasus karena ini nggak kayak cuma apa? satu orang, sebenarnya kalau kita lihat itu banyak banget. Apakah semua juga akan dilaporkan sama Mas Dhani? Nggak perlu. Yang penting ada satu aja. Karena mereka ini kan nggak paham. Mereka kan nggak punya literasi bahwa hal-hal seperti ini tuh nggak boleh sebenarnya. Jadi ini salah satu contoh saja begitu. Ya, kalau misalnya ini salah satu ini akhirnya terjerat dan menjadi terdakwa kan orang jadi paham bahwa ini tuh salah gitu loh. Membuli anak kecil itu salah. Kalau membuli saya nggak apa-apa. Membuli yang udah orang dewasa itu nggak apa-apa. Itu kan bagian daripada
dialektika kan ya, biarin aja nggak apa-apa. Tapi kok anak kecil nggak boleh gitu loh. Ada batas-batasnya kan. Orang harus paham itu gitu. Mbak Sani, silakan. Iya. Kalau saya memang ini mungkin ya jadinya akhirnya dari semuanya mewakili satu jadinya yang maksudnya Mas Dhani tadi menjadi satu pembelajaran begitu sepertinya ya. Tapi memang kalau menurut saya dari kode etik profesi juga memang kita juga punya sebenarnya Mbak. Bagaimana kita harus memang mengemukakan, kita punya kode etik berprofesi yang Harusnya tepat. psikolog tuh nggak boleh menyampaikan pendapat karena di luar sana juga ada. Wah ini si oknum yang dilaporkan Mas Dhani ini itu kan hanya menyampaikan pendapat seperti itu. Memang ada tapi ada etikanya juga. Ada kode etik yang memang harus kita hormati dan kita junjung tinggi ya. Apalagi misalnya menyandang nama psikolog begitu. Tapi balik-balik lagi mungkin nanti ketika ini diangkat kan nanti akan ada aksi reaksi dan mungkin kita akan dengarkan gitu ke depannya bagaimana begitu. Tapi yang jelas nih kalau saya lihat Mas Dhani sekarang nih memang lebih lembut. Seperti bapaknya ini muncul, Mbak. Karena observasi kemarin. Daripada perbandingannya yang kapan, Mbak? Yang sebelum ini. Waktu hak cipta nggak lembut sih. Mungkin pernah wawancara juga. Situasional sih. Iya, betul. Jadi ini mengindikasikan memang Mas Dhani. Kalau ada Mbak Tejo saya nggak bisa keras, takut dimarahin. Iya, tapi yang sesi sebelumnya juga berapi-api. Ini memang menunjukkan concern bahwa ini ada yang harus diatasi dengan sungguh-sungguh karena tadi menyangkut Ananda, buah hati ya. Itu memang kebapaan ini muncul sekali loh, Mas. Karismanya, ketenangannya ini kelihatan sekali dan beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Dia nggak, Mbak? Ya. Ya, Nah, terlihat ya. Itu sekarang ya Mbak. Kalau misalnya tadi dengan anggapan-anggapan netizen tentang Mas Dhani di media sosial yang mungkin beberapa judgement dilontarkan tuh, setuju nggak? Iya. Dilihat nggak? Jadi kalau Mas Dhani itu menurut saya ini pede dan kayak bola semakin dibanting semakin naik tinggi gitu ya. Jadi dibully apapun Mas Dhani itu punya kayak nyawanya banyak ya. Jadi dibilang NPD itu termasuk bullying nggak bagi Mas Dhani? Ya, siapa yang bilang saya NPD? Ya, awalnya. Di sana. Awalnya. Mas Dhani dengernya dari siapa? Awalnya itu siapa? Ya dari ibunya Al Eldul lah. Dari situ mulai semua. Semua itu mulainya dari situ. Makanya kepada Mbak Niluh Jelantik, kenapa ketika ibunya Al Eldul ngomongin saya terus-menerus meskipun sudah punya suami, kok nggak terusik gitu loh. Nah, pertanyaanku Dan. Ya. Oke, menyangkut pertanyaan Mbak Sani Tejo. sekarang lebih pede dan tentang dua perempuan yang ini, pertanyaanku Dan. Kita sama-sama mencintai perempuan kan? Iya. Oke, setuju? Setuju. Oke. Nah, apa bedanya Ahmad Dhani sama Arjuna? Arjuna itu punya beberapa istri, salah satunya ini Sri Kandi sama Sembodro. Nggak pernah berantem. Tolong jawab, kalau begitu apa bedanya Ahmad Dhani sama Arjuna? Ya, kalau jangan dijawab dulu Mas Dhani, kita jeda dulu sesaat lagi. Kembali. Aku menyelamatkanmu loh, aku menyelamatkanmu untuk berpikir dulu ya. Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A, tepuk tangan lagi buat kita semua ya. Tadi belum dijawab ya, Mbak Tejo bertanya, apa bedanya Ahmad Dhani dengan Arjuna menurut Mas Dhani? banyak bedanya. Salah satunya Arjuna itu wayang, saya manusia, ya kan? Salah satunya. Tadi Mbak Tejo menekankan, gimana Mbak Tejo? Perempuannya rukun semua gitu. Nah, Ya kan wayang kan, namanya juga wayang. itu Mbak Tejo, karena wayang, nah ini manusia. Wajar Manusia. dong kalau ada konflik. Iya. Wayang itu setiap ada cahaya pasti ada wayang, ada bayangan. Cahaya itu ilmu pengetahuan. Misalkan psikologi itu cahaya. Nah, pasti Ahmad Dhani ada bayang-bayangnya. Nah, bayang-bayangnya itu yang dibicarakan oleh wayang. Jadi tetap fakta. Tetap fakta. Gitu loh. Jadi maksudnya Karena Mas Dhani bayang-bayang itu nggak belum bisa lepas dari bayang-bayang. Ya, intinya saya nggak harus seperti Arjuna lah, ya kan? Ya saya ya sendiri, Ahmad Dhani sendiri. Mas Dhani, sebelum kita buka box, kita wajib buka box. Mas Dhani, ini kan baru Al, ini sudah ada efek. Nanti masih ada L dan Dul, kalau menikah nanti seperti apa, begitu kan?
Kenapa sih Mas nggak berdamai aja dengan masa lalu secara real di balik layar agar semua anak-anak juga bisa damai? Poinnya kan sumbernya di situ sebenarnya. Ya, saya sih maunya damai dari dulu. Dari dulu maunya damai, tapi yang Ya udah diem aja begitu. Apa? Berdiam. Nggak bisa dong kalau diem aja, akhirnya orang percaya sesuatu yang fitnah. Oh itu yang Itu dong, tidak kan saya bilang dulu zamannya silet itu, kita sebut aja yang namanya ya, Maya itu memang bikin konten sama silet. Supaya terlihat tersakiti, terzolimi. Itu memang kreatornya silet gitu. Karena saya dulu juga pernah dibikin gitu. Bahkan waktu saya ribut sama FPI, silet itu create supaya saya seolah-olah didatengin sama FPI rumah saya. Sehingga saya nginep rumah. Itu semuanya konten supaya citra FPI jelek. Saya termasuk orang yang juga bikin konten. Makanya saya tahu, oh ini konten ini semuanya. Misalnya Maya waktu naik pagar, katanya di pintunya dikunci, nggak boleh masuk. Rumah saya sampai sekarang nggak pernah dikunci, pernah dikunci. Jadi itu konten dibuat supaya seolah-olah ibunya anak-anaknya Alel dulu tersakiti, seolah-olah begini. Nah, saya harus ngomong itu fitnah dong. Karena apa? Saya punya karir politik yang cukup cemerlang. Ini nggak boleh jadi batu ganjalan ke depan gitu loh. Nah, harus saya selesaikan saat ini gitu loh. Nah, ini menarik sekali karena ini menjadi isu yang sekian tahun nggak selesai-selesai. Sebenarnya kita mau fokus pada dampaknya ke anaknya. Kalau misalnya Mbak Sani dikasih kesempatan untuk memberikan saran kepada Mas Dhani terkait dengan case hidupnya agar juga tidak berdampak negatif pada anak-anak. Dhani nggak bisa dikasih saran, dia keras kepala orangnya dari dulu. Gimana sih Dhani? Dhani bisa ngasih saran. Mau 1000 psikolog nggak akan didengerin. Bener juga gitu. Ya, karena Mas Dhani nggak bisa dikasih tahu, karena keras kepala, mending kita buka box aja deh. Iya. Kita buka box ya Mas Dhani. Nah, ini box selanjutnya. Aku lupa ya Mas Dhani nggak bisa dikasih tahu. Padahal di episode sebelumnya kita udah tahu ya Mas Dhani nggak bisa dikasih tahu. Salah pertanyaan saya. Oke, nomor berapa Mas Dhani? Nomor 1. Wah, kayak judul lagunya. Ada ini histori dengan nomor 1? Nggak ada. Oh, oke. Benar atau salah? Ini ada pertanyaan yang harus dijawab Mas Dhani ya. Jawab aja benar atau salah menurut Mas Dhani. Apakah memberikan kebebasan penuh tanpa batasan pada anak akan membuat anak lebih percaya diri menurut Mas Dhani? Benar atau salah? Salah ya, kalau bebas beneran ya itu ya salah ya. Salah. Kalau menurut Mbak Sani? Ya, jawabannya benar. Benar. Secara psikologi? Iya, tapi memang tergantung kebutuhan ya. Karena usia anak itu kan juga perlu ada prosentasenya ya. Ketika anak kecil dan dewasa itu kan tentu beda bimbingannya. Tapi itu benar jawabannya. Oke. Sekarang yang kedua pertanyaannya. Benar atau salah? Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter cenderung lebih beresiko menjadi pelaku bullying. Benar atau salah menurut Mas Dhani? Benar, ada benarnya tuh. Benar. Mas Dhani otoriter nggak di rumah sama anak-anak? Enggak. Benar, saya nggak otoriter, saya benar. Kalau buktinya berapa kali lampu nggak dimatiin, saya juga diem aja, nggak pakai. Artinya gini, semenjak saya sama Maya pisah, bahkan nada keras pun saya nggak pernah lakukan itu kepada Al Eldul waktu masih kecilnya. Benar nggak, Mbak? Benar sekali lagi. Berarti benar lolos Mas ini. Berarti kalau misalnya pola asuh otoriter itu memang membuat anak menjadi pelaku bullying. Berarti kalau barak militer gitu? Ya bisa dua ekstrim memang. Anak pelaku bullying atau malah anak jadi menarik diri dari lingkungan sosialnya. Nah, saya tuh termasuk yang otoriter, maksud saya itu. Jadi saya pelaku bullying. Oh, jadi Mas Dhani ini adalah hasil dari pola asuh otoriter dari orang tua Mas Dhani. Makanya saya Dan Mas suka Dhani bully. Suka ngebully. Iya, dari SMP SMA saya suka bully. Makanya saya kalau dibully ketawa aja, ini apaan sih bully? Ini antara penting nggak penting sih Mas. Tapi ini banyak juga komen netizen gitu kan. Apa yang diterima oleh anak-anak Mas Dhani segala macam ya itu kan juga efek dari bapaknya juga sebenarnya. Tadi Mas Dhani mengaku sendiri membuli, jadi anaknya juga kena bully. Nah, ada yang seperti itu gitu. Ada sebuah refleksi tertentu nggak sih dari Mas Dhani? Nah, saya kan bulinya dunia nyata. Memang sang percaya diri ya Mbak Tejo ya? Iya, Dhani ya begini. Oke, baik. Yang ketiga, masih ada nih, benar atau salah? Anak-anak meniru pola interaksi dan komunikasi dari orang tua dalam memperlakukan orang lain. Benar itu, benar sekali. Nah, kalau Mas Dhani suka membuli atau mungkin dengan kan dulu suka bully itu bully. Dengan karakter Mas Dhani yang sekarang, Mas Dhani nggak takut ada hal-hal yang mungkin nanti dicontoh anak-anak? Menurut Mas Dhani banyak baiknya atau
Kalau menurut saya begini, jadi kalau saya pernah tanya apa nasihat yang sering dikasihkan ke anak-anak, saya nggak pernah kasih nasihat. Saya selalu kasih suri toladan gitu. Saya nggak perlu kasih nasihat verbal, harus begini sama orang, misalnya harus hormat sama yang tua, harus cium tangan sama yang lebih tua. Itu saya nggak ngomongin, Mbak Tejo, tapi mereka melihat saya begitu sama Tapi orang biasanya lain. begini loh Jo, kebalikannya. Ada pepatah Jawa yang sangat terkenal, namanya anak pola, bapak keprada. Artinya Mbak Tejo? Anak yang berpola mengakibatkan dampak buruk ke orang tua. Anak pola, bapak keprada. Sekarang pertanyaannya dibalik. Apakah ini bapak pola, anak keprada? Dari tingkah lakumu yang begini, suka bully, apakah Al-Eldul Ya, mengalami... saya bully kan dulu, zaman dulu gitu loh. Zaman dulu kan, waktu SMP, Dan SMA. bulinya di dunia nyata, dia berkali-kali Saya bilang tadi. iya, Nggak bulinya dunia lewat nyata netizen gitu. apa, nggak Oke, lewat media sosial. dari apa yang menjadi case ini tuh nanti akan sampai kapan dan sampai sejauh mana sih Mas ujungnya yang diharapkan Mas Dhani case ini? Nggak perlu sampai berujung ya, nggak berujung juga nggak apa-apa. Yang penting saya melakukan menurut saya benar gitu loh. Kekeluargaan diselesaikan secara kekeluargaan, bagian dari Ya, pembelajaran mediasi. pun itu juga bisa nggak? Ya kan Nggak sekarang ingin begini, dilakukan? sekarang begini. Ketika mantan ngomongin saya terus, meskipun sudah bersuami ngomongin saya terus, saya kan diam waktu itu kan. Tapi ternyata efeknya kan Oke. kepada bullying kepada Safia gitu akhirnya gitu kan. Makanya saya harus kasih tahu gitu bahwa itu fitnah. Itu juga penting buat Safia. Bahwa itu fitnah, apa yang diomongin semua itu hasil daripada fitnah. Oke, sekarang terakhir Mas Dhani karena waktu kita terbatas ya, Mas Dhani sebagai public figure, sebagai anggota dewan, kita juga ingin bisa men-share sesuatu yang positif untuk anak-anak ataupun orang-orang di luar sana. Apa yang ini Mas Dhani sampaikan sebagai pesan baik Saya mau untuk tanya dulu pemirsa? sama psikolog kan, mau tanya dulu gitu. Waktu kita udah habis, langsung aja closing statement. Ya, bagaimana sih juknisnya psikolog itu apa boleh menceritakan sesuatu yang bukan pasiennya. Ya kan saya kan bukan pasien daripada terlapor itu kan. Berikut juga Safia. Terus dia menganalisis dan lain-lain. Terus memberikan konklusi di media sosial yang konklusinya menurut saya ya pasti nggak benar. Karena apa? Karena inputnya pun dari fitnah gitu loh. Dari cita-cita fitnah gitu. Jadi sekarang saya balik bertanya gitu. Memang ada Oke, dua. singkat saja, Mbak. Oke, ada Sandi. dua memang. Apakah ini terkait profesi psikolog atau memang pribadi, Mas? Yes. Kalau pribadi memang kita tidak bisa menyatakan itu adalah melanggar. Tapi kalau kode etik bisa kita cek apakah itu ada pelanggaran atau tidak begitu. Oke. Akan jadi lagu nggak case ini? Oke. Enggak lah. Hah? Kirain akan Oke. jadi lagu case. Mbak Tejo, singkat saja closing statement. Nggak ada, cuman ya selamat lah buat Dhani apapun yang akan kami. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Baik, Mas Dhani terima kasih sudah Thank you, berbagi thank you. bersama Q&A ya. Kita harapkan kasusnya berjalan dengan lancar dan baik dan juga tidak lagi membawa dampak buruk pada anak-anak dan juga adik-adik di rumah tetap menjadi pribadi yang kuat ya, apapun yang dilakukan oleh bapak ibunya tentu saja. Terima kasih Pak Tejo, terima kasih Pak Sani, Bang Hisa, terima kasih pemirsa yang sudah bersama Q&A dan tak lupa terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan busana yang saya kenakan pada malam hari ini, Sarung Gaya Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya, dan Q&A akan hadir minggu depan. Sampai jumpa, mewakili tim yang bertugas, tim yang bertugas, saya Yohana Margareta mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi minggu depan karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.